Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ilmu 42. Sahabat pejuang NIP, masih semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini admin akan coba menjelaskan kembali mengenai kompetensi manajerial, khususnya mengenai kompetensi integritas sesuai dengan arahan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, di kompetensi integritas tersebut ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun, pada kesempatan kali ini admin hanya akan membahas mengenai level 1 terlebih dahulu, yaitu di mana kita harus mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika, dan organisasi dalam kapasitas pribadi. Indikatornya sendiri ada 3. Yang pertama, di indikator pertama, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta. Yang indikator kedua yaitu melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Nah, di indikator yang terakhir adalah tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, inilah yang berhubungan dengan kompetensi integritas. Intinya, jika itu berhubungan dengan pribadi maka akan kembali ke kompetensi integritas. Ya, seperti itu. Langsung saja kita coba lihat contoh soal nomor 1 seperti ini. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, nepotisme di perusahaan kementerian Anda tersebut. Sikap Anda bagaimana? Ya, seperti itu. Jadi ini masuk ke kompetensi integritas karena ini termasuk ke integritas kita ya, yang akan dinilai. Yang A, menyesali, menasihati, mengakui, menyesali perbuatan, meminta maaf. Nah, kalau kita amati ini masuk ke indikator pertama dan juga indikator ketiga ya. Nah, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Nah, kalau kita lihat, kita amati, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit menjadi CPNS. Terus menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu, ini nilainya kecil ya. Ini nilainya 1 karena ini tidak mau mengakui ya, tidak bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, ini ya kecil. Kemudian ini juga ya tidak mau mengakui. Jadi yang paling besar adalah yang kita ingin mengakui ya, kita harus mengakui. Nomor 3 juga kecil karena kita hanya meminta maaf, ini ya, minta maaf tanpa mengakui ini sebenarnya ya. Nah, yang paling besar adalah B dan C. B dan C ini menasihati orang tua dan melaporkan kepada pihak berwenang. Yang C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Nah, ini yang bagus ya, karena di sini kita sudah mengakui kecurangan, ini berlaku sesuai dengan perkataan. Kalau untuk kita menunggu keputusan instansi adalah kita bertanggung jawab di bagian poin 3. Ya, ini berarti nilainya adalah 5. Oh, yang ini yang nilainya 5 ya. Kebalikan, ini nilainya 5, berarti ini nilainya 4 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Nah, seperti ini. Selama ini rekan-rekan di kantor saya memandang saya sebagai orang yang berperilaku sesuai perasaan, berperilaku tata aturan, berperilaku santun, berperilaku tata aturan, berperilaku mudah tersinggung. Ini kalau kita amati berarti kita masuk ke level integritas level 1 di 1.2. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu pribadi. Jadi kita bagaimana yang paling besar adalah yang melaksanakan peraturan. Berarti berperilaku taat aturan ini yang paling besar nih. Antara B dan D ini besar. Nah, terus yang C, yang E ini berperilaku mudah tersinggung, mudah terpancing emosinya, sesuatu yang kurang menyenangkan, ini kecil sekali ya harusnya ya nilainya. Kemudian berperilaku sesuai perasaan saya apa adanya, ini egois ya, jadi kita tidak mau melaksanakan peraturan ini ya, jadi ini kecil nilainya. Kemudian yang C, berperilaku santun dan baik hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada saya, ini tidak diperbolehkan ya, ini juga kecil nilainya.
Karena kita dalam organisasi, dalam perusahaan atau dalam tempat kerja itu kita harus berperilaku baik terhadap semua orang nih. Artinya yang B dan D ini yang berperilaku taat aturan ini yang paling bagus. Kalau kita cermati lagi, berperilaku tata aturan jika sedang dilihat atasan atau orang lain, nah berarti ini tidak bagus ya, kurang bagus. Ini berperilaku taat aturan, mampu menahan emosi dan tetap tenang saat menghadapi masalah. Ini nilainya yang besar, seperti itu ya. Coba kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini, suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda, karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Sikap Anda adalah, jadi di sini ada teman Anda yang berbeda kelas, dia minta contekan ya kepada Anda ya. Jadi bagaimana sikap Anda? Jadi kalau kita lihat nih, ini di level 1 integritasnya ini lebih condong ke 1.3, yaitu tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jadi contekan itu semacam kita melanggar aturan organisasi ya. Kalau dicontekan di kelas berarti melanggar aturan dari sekolah. Nah, jadi yang nomor 3 nih tidak boleh. Menolak dengan keras dan tegas, menolak baik-baik, melakukannya untuk pertama kali. Karena dia sahabat baik, maka saya akan melakukan 1 kali. Mempertimbangkan resikonya terlebih dahulu. Nah, jadi yang nilai terbesar adalah nilai yang benar-benar kita menolak sebenarnya. Ada A dan B ini yang besar nilainya. Tapi kita kaji terlebih dahulu dari yang nilainya terkecil. Karena dia sahabat baik saya, maka saya akan melakukannya 1 kali saja karena kasihan. Nah, ini nilainya 1 ya. Ya, jadi ini artinya kita melanggar aturan tersebut karena kita memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Kemudian melakukannya untuk yang pertama dan terakhir kali. Walaupun pertama dan terakhir kali, tapi tetap saja ini kita memberikan contekan yang nggak boleh ya. Mempertimbangkan resikonya dahulu. Saya akan melakukannya jika memungkinkan. Jika memungkinkan berarti kita akan memberikan contekan nih. Nilainya juga kecil ya. Menolak dengan keras dan tegas. Ya, ini berarti mantap nih. Menolak baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Berarti nilai yang terbesar adalah ini. Menolak dengan keras dan tegas. Kenapa? Karena dalam sebuah aturan, kalau kita memang tahu aturannya itu salah, itu harus benar-benar kita punya pendirian atau integritas yang kuat, integritas yang tinggi, harus kita tolak dengan keras dan tegas. Tidak perlu kita menjelaskan alasannya itu ya. Jadi ini nilainya 4. Itulah bagaimana pembahasan mengenai kompetensi manajerial, khususnya manajerial integritas di level 1 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bahas mengenai level-level selanjutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari admin. Bagi kalian yang suka dengan channel ini agar bermanfaat bagi teman-teman kalian, silahkan share terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.